Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya saudara yang kekasih. Selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini melalui online di ICC Rosemead. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Mari saya mengajak saudara sekalian untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, sebab Dia layak untuk dipuji. Saya akan membaca dari Mazmur pasal ke-95. Ayat yang pertama dikatakan demikian, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Wow, luar biasa. Ajakan bagi kita untuk memuji Dia, untuk melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Mari saudara bangkit berdiri, tepuk tangan dimanapun saudara berada. Pujilah Tuhan, sebab mujizat pasti terjadi. Haleluya.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan jadikan pada hari ini. Buat saudara yang bergabung melalui live streaming pada pagi hari ini, selamat bergabung online dan selamat datang di dalam ibadah hari Minggu di ICC Rosemead. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang menjadi tema kita, yang menjadi pokok pikiran kita di tahun ini, yang Tuhan berikan kepada kita sebagai janji dan pegangan hidup kita untuk kita dapat memegang firman Tuhan dan mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat, kelepasan demi kelepasan, berkat demi berkat sepanjang tahun ini dan selanjutnya bersama dengan Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyinya. Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruch bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan. Kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam, besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu. Mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah laku anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagimu seperti yang ternyata pada waktu ini. Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar. Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suara-Mu dan tidak berkelakuan menurut Taurat-Mu. Mereka tidak melakukan segala apa yang Kau perintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini. Sesungguhnya tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya. Oleh karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang Kau firmankan itu telah terjadi. Sungguh Engkau sendiri melihatnya. Ayat 25, namun Engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang ini, ladang itu dengan perak, dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya ayat 27, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Jawabannya tentunya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Dan itulah yang akan menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini, yang akan mendasari tema kita seluruh tahun ini. Percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara yang kekasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia pasti menepati janjinya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan hati kita di dalam doa. Bapa, aku berdoa supaya firman-Mu berbicara kepada kami dan menjadi rema, firman yang hidup, yang memberikan kepada kami iman yang teguh, iman yang kokoh dan solid, untuk kami mengalami kemenangan dan mujizat-mujizat-Mu, pertolongan-Mu di tahun ini dan di tahun yang selanjutnya. Kami boleh mengalami dan memiliki pengalaman yang lebih dalam dan indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur, muliakan diri-Mu, tinggikan diri-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Segala kemuliaan, keagungan, kepujian hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita baru memulai tahun yang baru 2022. Belum terlambat untuk kita mengarahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Beberapa tahun mendatang, beberapa tahun terakhir ini, tahun 2019, 2020 dan 2021, kegoncangan demi kegoncangan melanda dunia. Namun saudara yang kekasih, kita tahu dan kita percaya bahwa tahun 2022 ini pun Tuhan Allah kita tetap bertahta. Dia tetap menguasai keadaan dunia. Dia tidak pernah panik. Dia tidak pernah bingung dan gugup. Dan dia tidak pernah dikejutkan dengan hal apapun juga. Karena dialah Allah yang mengendalikan dunia alam semesta dan setiap kehidupan manusia. Rencananya tidak pernah gagal. Rencana Allah pasti digenapi. Dan saudara yang kekasih, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, sungguh menarik sekali. Karena Tuhan memerintahkan sesuatu yang menarik, yang cukup unik kepada Nabi Yeremia untuk dilakukan. Sedikit backgroundnya, di dalam ayat yang ke-16, sebelum Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya keadaan bangsa Israel pada waktu itu adalah sedang mengalami suatu tantangan, suatu masalah, dan suatu malapetaka yang akan menimpa kota pada waktu itu. Menimpa bangsa Israel pada waktu itu. Karena Raja Babylon akan menguasai kota yang ada. Dan bangsa Israel mereka akan mengalami masalah. Karena mereka meninggalkan Taurat Tuhan. Saudara yang kekasih, seolah-olah ini merupakan suatu penghukuman yang dari Tuhan. Seolah-olah ini merupakan sesuatu yang jahat yang Tuhan lakukan. Tidak. Karena apa yang terjadi itu hasil daripada ketidaktaatan bangsa Israel. Ketidaktaatan mereka akan Taurat Tuhan. Dan saudara yang kekasih, judgment atau hukuman atau malapetaka, kesulitan atau hal-hal yang buruk seringkali itu terjadi bukan karena Tuhan itu benci kepada kita, bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi kita, justru sebaliknya. Melalui itu Tuhan rindu untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita semakin mencari dan bertobat dari kesalahan kita. Satu hal yang menarik, Tuhan perintahkan kepada Nabi Yeremia, pada waktu Raja Babel menyerang dan akan menguasai kota itu, justru pada saat itulah Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk membeli ladang, membeli tanah. Saudaraku, kelihatannya sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan dengan akal budi kita, karena keadaannya tidak seperti yang seharusnya. Namun saudara yang kekasih, dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya ingin memberikan kepada kita 3 hal, 3 poin
yang akan mendasari kita untuk kita melewati tahun ini mengalami mujizat Tuhan. Dan sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Pelajaran yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-25, di mana Nabi Yeremia berdoa, namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Saudara yang kekasih, pelajaran pertama yang kita perlu miliki adalah melihat kesulitan, melihat kesempitan, melihat malapetaka yang kelihatannya jelek, melihat halangan yang di depan kita, itu dari kaca mata Tuhan. Bahasa Inggrisnya obstacle, halangan. Saudara, itu adalah poin yang pertama. Ada 3 O yang saya ingin bagikan kepada saudara dalam bahasa Inggrisnya. Obstacle, omnipotent, and obedience. Tapi dalam bahasa Indonesia saya kasih 3K saja. Yaitu kesulitan, kesukaran, kesusahan. Kita harus melihatnya dari kacamata Allah. Haleluya. Perlunya dan pentingnya untuk memiliki perspektif yang benar, cara pandang yang benar, itu sangat penting kalau kita mau melihat mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat tantangan, halangan itu dari kacamata Tuhan, maka obstacle atau halangan, kesulitan itu menjadi suatu kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, untuk kita mengalami akan berkat-berkat Tuhan. Karena seringkali berkat-berkat Tuhan itu tersembunyi di balik kesulitan. Jadi justru ada kelepasan, justru ada mujizat di balik kesempitan. Karena kesempitan merupakan kesempatan untuk mengalami mujizat dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Nabi Yeremia melihat kelihatannya tidak mungkin, tetapi justru pada saat itulah dia melihat kesulitan, tantangan dari kacamata Tuhan. Seorang yang bernama Betty Smith, dia seorang sekretaris, saudara. Setiap kali dia bekerja, dia membuat kesalahan. Dan saudara yang kasih, sulit sekali untuk merubah kesalahan yang dia buat. Akhirnya dia berpikir, masa sih nggak ada jalan untuk membetulkan kesalahan saya. Akhirnya dia berpikir, dia seorang artis dan dia punya seorang teman yang juga suka melukis. Dan akhirnya dia menemukan suatu tinta atau suatu liquid, ya, cairan yang bisa dipakai untuk menghapus kalau kesalahan dilakukan terjadi. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia buat cairan ini, dan setiap kali dia kesalahan, dia coretkan di atasnya kesalahannya itu dan dihapuskan melalui cairan itu. Dia bagikan kepada seluruh kantornya dan akhirnya semua orang pakai cairan itu. Dan saudara yang kekasih, tidak lama dia mencoba untuk menjual cairan itu yang kita sekarang tahu adalah white out, yang tip X, ya, untuk kita membuat koreksi atas kesalahan yang kita lakukan. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami berkat Tuhan. Pada waktu dia menjual akan perusahaan yang dia mulai dari garasinya sendiri, dari rumahnya sendiri, saudara, apa yang terjadi? Dia mengalami berkat Tuhan luar biasa. Perusahaannya dibeli oleh suatu perusahaan yang jilat. Saudara tahu berapa harga? 47,5 juta dolar. Buat Betty Smith, halangan tidak menjadi kesulitan. Halangan tidak menjadi suatu hal yang menghalangi dia untuk
maju terus. Karena saudara ingat, kesempitan, halangan adalah kesempatan untuk mengalami berkat Tuhan. Bukan hanya itu saja saudara, kesulitan atau kesempitan adalah kesempatan juga untuk mendengar suara Tuhan. Nah, inilah banyak yang seringkali tidak dilakukan oleh banyak anak-anak Tuhan. Kalau mereka mengalami kesulitan, langsung bingung, langsung cari orang yang punya karunia. Saudara yang kekasih, Tuhan itu sedekat dengan mulut kita. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa firman itu tidak jauh dari mulutmu? Dari dalam hatimu dan di mulutmu itu dikatakan, Tuhan dekat dengan saudara. Tuhan dekat dengan kita dan Dia rindu untuk berbicara kepada kita. Nah, saudara yang kekasih, seringkali kita lupa bahwa kadang-kadang kesempitan, kesulitan yang kita alami itu adalah kesempatan dan waktu kita untuk belajar mendengar suara Tuhan. Karena ingat saudara yang kekasih, kalau Tuhan berbicara, sesuatu yang besar, mukjizat pasti terjadi. Bukan hanya itu saja, obstacle juga merupakan suatu hal yang kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Semakin besar halangan kita, semakin besar berkat yang kita akan alami. Contohnya di dalam kitab 1 Samuel pasal ke-17, bagaimana Raja Daud, bagaimana Daud sebelum dia menjadi raja. Sebelum dia menjadi raja, saudara, dia menggembalakan kambing domba. Apa yang dia lakukan dengan kesetiaannya menggembalakan kambing domba itu? Dia menjaga dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan. Dan Tuhan mempercayakan kepada kita, kepada Daud, perkara-perkara yang lebih besar. Dia membunuh serigala, dia membunuh singa, dia membunuh beruang bahkan. Dan semakin besar halangan yang dia hadapi, semakin besar berkat Tuhan di dalam hidupnya. Sampai dia menghadapi Goliat. Besar. Tentara Israel takut kepada Goliat, lari kalau Goliat datang. Tapi Daud, dia melihat Allah yang setia dalam hidupnya. Semakin besar tantangannya, dia tahu semakin besar berkat Tuhan yang telah disediakan. Haleluya. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita perlu mengerti akan kemahakuasaan Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kesulitan merupakan kesempatan untuk mengalami berkat Tuhan. Yang kedua, kemahakuasaan Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Amin. Haleluya. Karena Allah kita itu berkuasa, dikatakan ayat ke-27, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Kata Tuhan. Tentu jawabannya tidak, saudara. Tetapi yang menarik, kalimat ini Tuhan katakan sebetulnya adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Di dalam ayat ke-17 dia katakan, Tuhan, adakah yang mustahil bagimu? Kemudian ayat ke-27 Tuhan mengutip kata Yeremia, akulah Tuhan, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Wah, luar biasa. Kalau Tuhan setuju dengan perkataan iman saudara, di dalam doa mukjizat pasti terjadi. Nah, itu kalau Tuhan setuju. Nah, seringkali kalau kita doa kita komplain, saudara. Seringkali kita kalau doa kita hanya enteng-enteng saja. Ya Tuhan, kalau kehendakmu jadilah. Ya Tuhan, ya nasib ya Tuhan. Bukan seperti Nabi Yeremia. Dia melihat akan kemahakuasaan Allah. When God agrees with you, miracles will happen. Melihat dan mengerti kemahakuasaan Allah, itu berarti kita percaya
bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan tujuan Allah di dalam hidup saudara dan saya, di dalam kehidupan gerejanya. Pasti rencana Allah digenapi. Apapun yang terjadi, mau COVID, mau COVID, mau apapun juga tidak ada masalah. Rencana Tuhan pasti digenapi. Dan kalau kita mengerti akan kemahakuasaan Allah, itu berarti apapun kebutuhan saudara, sebesar apapun, Tuhan sumbernya selalu cukup. Amin. Tuhan tidak pernah kehilangan atau kehabisan sumber. Karena Mazmur 24 yang pertama dikatakan, bumi dan seluruh isinya itu kepunyaan Allah. Haleluya. Kalau kita mengerti, menyadari akan kemahakuasaan Allah, itu berarti kita tahu dan percaya bahwa Allah sanggup memenuhi dan menggenapi janji-janjinya. Sebab Allah bukan manusia yang berdusta. Kalau kita berjanji, manusia pasti bisa lupa, saudara. Ada orang janji mau telepon, tentu dia lupa nggak telepon. Tuhan bukan manusia. Tuhan tetap sanggup melakukan firman dan janjinya. Haleluya. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca ini, untuk mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, adalah kita perlu yang disebut dengan berjalan dalam ketaatan. Yang ketiga, kesulitan kita lewati, kemahakuasaan Allah kita ketahui dan kita mengerti, dan yang ketiga, ketaatan akan firman Tuhan. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Ayat ke-16 dikatakan, sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruch bin Neria, aku berdoa. Jadi Nabi Yeremia, dia dengar suara Tuhan, dia taat melakukan perintah Tuhan. Kenapa Nabi Yeremia bisa taat kepada Tuhan? Karena ketaatan itu bisa dilahirkan dari intimasi yang kita miliki dengan Tuhan. Obedience is birth when you have an intimacy with God. Penting sekali. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak taat? Karena mereka tidak memiliki keintiman hubungan yang dengan Tuhan. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, relasi yang dekat dengan Tuhan, itu sangat perlu untuk kita mulai belajar taat. Karena ketaatan bukan suatu keharusan yang merupakan suatu tugas, tapi ketaatan adalah suatu tindakan yang dilakukan karena kita tahu dan mengasihi orang yang kita kenal. Miliki keintiman, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan saudara, kita dapat belajar berjalan dalam ketaatan, taat kepada firman Tuhan. Karena ketaatan itu adalah infrastruktur, jalur untuk Allah mengadakan mujizatnya. Infrastructure that is not so needed for miracles. Saudara yang kekasih, saya berdoa supaya tahun ini 3 hal ini boleh kita pegang dan kita alami sungguh-sungguh, pegang erat di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami mujizat Tuhan demi mujizat di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tentunya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus pasal 9 ayat 23 mengatakan demikian, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh sebab itu, saya akan mengakhiri dengan kalimat ini, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Karena kita tahu siapa yang kita percayai. Perjalanan kehidupan kekristenan kita bukan suatu perjalanan yang natural, bukan sesuatu kehidupan yang natural, jasmani, alamiah.
yang natural. Tetapi perjalanan kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang supernatural di dalam natural. Dalam arti kata, our Christian walk is not natural but supernatural in the natural. Memiliki kehidupan yang supranatural, hidup berjalan bersama dengan Tuhan di dunia ini. Dan itulah rahasia untuk mengalami surga di bumi. Mungkin dengan keadaan penyakit demi penyakit, virus demi virus, banyak orang yang bingung dan bimbang dan kacau. Namun saudaraku, kalau saudara mengalami surga di bumi, kita akan tetap mengalami ketenangan, keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita dan Tuhan tetap bertahta di atas tahtanya. Kita telah memasuki tahun yang baru 2022 ini. Mari kita terus belajar untuk tidak mudah menyerah. Kita akan terus percaya. Learn not to give up. Learn to never give up. Percaya, believe in the amazing power of God. Terus percaya akan kuasa Allah. Bahwa Allah itu maha kuasa. Dan berjalan di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. 3 hal ini sebetulnya kalau disimpulkan, itu disimpulkan dalam satu kata, yaitu kasih. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama manusia. Kasihlah Tuhan. Kasih menjadi inti dari semuanya ini. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, atau tidak pernah didengar oleh telinga, atau pernah timbul dalam hati manusia, itulah semua yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara memiliki kasih Allah, saudara mengasihi dan saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hidupmu, saudara akan menemukan bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh berdoa supaya firman-Mu sungguh tertanam dalam hati kami. Janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Permuliakan diri-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Magnify your words above your name, Lord. And let your name be glorified. Biar nama-Mu semakin ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanda bergelombang, timbul
Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Tahun ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang yang percaya. Saudara yang kekasih, jangan takut, jangan bimbang. Kalau Tuhan sudah membawa kita di permulaan tahun 2022 ini, saya percaya Tuhan juga yang akan mengakhiri rencananya, menyempurnakan tujuannya di dalam kehidupan umatnya. Apapun yang akan kita lewati, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, dan kasih Kristus, kasih Allah semakin dinyatakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang sungguh amat baik, yang kami kenal di dalam Tuhan, kami kasihi, yaitu Yesus Kristus. Biarlah Kau mencurahkan berkat-Mu atas umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa untuk hidup dalam jalan kemenangannya dari hari lepas hari, dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Kita berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Dia. Maranatha, Tuhan datang segera. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.